Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Yuliani akan mempraktekkan cara dari model pembelajaran langsung, yang mana di sini saya akan mempraktekkan yaitu mata pelajaran akidah akhlak, yang mana materinya tersebut yaitu akhlak tercela, yang mana hubud dunia, takabur, hasad, dan ria, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu supaya peserta didik mengetahui bahwa dan dapat juga menjelaskan apa itu pengertian hubud dunia, contoh dan bentuk hubud dunia, dan juga akibat negatif dari hubud dunia dan cara menghindarinya. Yang selanjutnya yaitu hasad, yang mana tujuan dari pembelajarannya yaitu yang hasad itu yaitu peserta didik dapat mengetahui bagaimana dari pengertian dari hasad, bentuk pengertian hasad, dan juga akibat negatif dari pengertian hasad. Dan selanjutnya itu yang mana tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui dari pengertian dari takabur, dan juga bentuk dari takabur, dan juga akibat dari takabur itu sendiri, dan juga cara menghindarinya. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran terakhir yaitu peserta didik dapat mengetahui dan dapat menjelaskan pengertian dari ria, bentuk dari ria, dan juga akibat dari ria, dan juga dapat juga dan cara menghindari dari perilaku ria. Itulah yang dapat saya sampaikan dari tujuan pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya dilihat sekitarnya apakah bersih dari sampah atau belum. Bersih, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Berarti nihil ya? Iya. Baiklah, kan pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Bagus. Selanjutnya yaitu akhlak tercela. Bagaimana akhlak tercela itu sendiri termasuk dalam kepribadian dari manusia juga, yang mana pertama akhlak terpuji yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, dan yang kedua pada hari ini yaitu akhlak tercela, yang mana akhlak yang terburuk dan juga tidak boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yang mana ada 4 pembagiannya, yang mana ada hubud dunia, hasad, takabur, dan ria. Baiklah, sebelum itu Ibu akan membahas yang pembahasan pertama dulu, yaitu perilaku akhlak tercela hubud dunia, yang mana hubud dunia itu sendiri ialah cinta akan dunia, yaitu dia lebih mementingkan dunia daripada dirinya sendiri, dan juga tidak memperhatikan atau tidak peduli terhadap orang lain. Dan selanjutnya yaitu dalilnya terdapat dalam surat At-Takasur ayat 1-3. Ya, bisa dilihat hubud
hubud dunia yaitu adanya dalilnya itu surat At-Takasur ayat 1-3. Nah baiklah, adapun contoh dari hubud dunia itu sendiri yang mana telah disampaikan tadi, yaitu dia tidak mementingkan orang lain, yang mana dia mementingkan dirinya sendiri dan juga cinta akan dunia. Dan juga hubud dunia tersebut dia pun berlomba-lomba mengumpulkan harta dan bersaing untuk bersaing dengan yang lain untuk mengumpulkan harta. Dan juga adapun contoh dari hubud dunia juga ada pada zaman Rasulullah itu sendiri, yaitu dimananya adapun tahu kan si Qarun, yang mana si Qarun itu yaitu dia mencintai dunia dan juga dia tidak memperdulikan dan juga dia tidak beribadah kepada Allah, makanya Allah memberikan azab kepadanya, yaitu harta dan dirinya pun tenggelam di dalam perut bumi. Itu yang dapat kita kenal pada saat sekarang ini, yaitu harta karun. Baiklah, adapun akibat negatif dari hubud dunia, yang mana adanya kikir, rakus, tamak, dan juga melalaikan kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah. Itulah dari hubud dunia itu sendiri. Selanjutnya yaitu hasad. Hasad pun adapun dalilnya juga, yaitu surat Ali Imran. Ayat ayat 120. Itulah dalil dari hasad, di mana hasad itu sendiri biasa kita kenal itu iri atau dengki terhadap apa yang dimiliki orang lain. Hasad itu sendiri bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan bentuknya juga yaitu yang mana dia iri terhadap sesuatu yang mana orang tersebut memiliki harta yang berlimpah dan mendapatkan kenikmatannya lebih, tetapi adapun yang tidak suka terhadap hal tersebut, itu yang termasuk dalam hasad atau iri hati atau dengki. Baiklah, tadi sudah Ibu sebutkan juga tadi contohnya juga. Dan adapun akibat yang tidak baik dari hasad itu sendiri, yang mana memakan kebaikan seseorang, yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah baiklah, selanjutnya yaitu takabur. Takabur sendiri adapun dalilnya juga, yang mana terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 146. Ayat 146. Ya, takabur itu sendiri bisa kita artikan atau kita istilahkan, yaitu dia merasa lebih tinggi baik dari kasta, kecantikan, dan juga hartanya ataupun keturunannya. Itu pun yang dimaksud dengan takabur. Dan selanjutnya yaitu adapun bentuk dari takabur itu sendiri, yang mana dia itu menyombongkan diri dia, dan juga dia di dalam jiwanya itu dialah yang paling berkuasa dan juga paling tinggi derajatnya daripada orang lain, dan juga dia membandingkan diri dia sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Itu yang termasuk dengan takabur. Adapun akibat dari takabur itu sendiri, yang mana dia juga menghilangkan pahala dan juga tidak akan dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu riya. Riya itu sendiri yang mana mencari simpati dan juga dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, yang mana dalam dia berbuat seperti dalam ibadahnya, dalam dia melakukan kebaikan, dia pun ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Dan adapun dalilnya
yang mana terdapat dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 6. Al-Maun ayat 4 sampai 6. Nah, itulah dari ria itu sendiri. Dan juga adapun contoh perilaku ria, yang mana contoh perilaku ria itu dia sudah dijelaskan tadi, ria terhadap dirinya, ria terhadap ibadah, terhadap pakaian yang dia pakai, dan juga dalam perkataan juga dia ria, dan amal perbuatannya dan lain sebagainya. Dan juga adapun akibat negatif dari ria itu sendiri, yang mana tidak pernah ikhlas dalam beramal, dan juga tidak jujur terhadap dirinya sendiri, dan juga selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu pun akibat dari negatif dari sikap ria. Dan juga adapun dan juga suka pamer terhadap orang lain. Baiklah, itulah yang dapat Ibu jelaskan tentang 4 akhlak tercela, yang mana intinya dari kita mempelajari ini itu sendiri, yaitu kita tidak boleh memiliki perilaku dari akhlak tercela ini, karena tidak baik dampaknya bagi kita, dan juga banyak akibat negatifnya dari diri kita sendiri. Dan juga akhlak tercela itu sendiri yang mana yang dapat kita, apabila salah satunya kita lakukan, maka kita tidak dapat pahala. Dan juga adapun dari salah satu akhlak tercela yang kita pelajari ini juga tidak diampuni dosanya, dan juga tidak akan masuk surga. Dan juga kita harus bisa memperbaiki diri kita juga agar kita bisa terhindar dari 4 akhlak tercela itu sendiri. Baiklah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Apakah Ananda semua ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan. Bagaimana cara kita menghindari perilaku hubud dunia, hasan, takabur, dan ria? Baiklah, terima kasih. Ini adapun cara kita menghindari, yang pertama hubud dunia ya. Kalau hubud dunia itu menumbuhkan sikap dermawan. Yang kedua yaitu qanaah. Dan juga dan selalu bersyukur, intinya selalu bersyukur. Dan kalau dari hasad itu sendiri, adapun cara menghindarinya juga, yang mana yang pertama yaitu memiliki rasa cinta sesama yang tinggi. Memiliki rasa cinta sesama yang tinggi. Yang kedua yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu meyakini dengan benar bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya itu takabur, yang mana takabur ini kan tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu merasa dia derajatnya lebih tinggi, yang mana adapun cara menghindarinya yaitu agar terhindar dari takabur itu sendiri, perlu melatih diri dan menghargai orang lain. Dan juga dengan kita menghargai orang lain, maka kita terhindar dari sifat takabur. Selanjutnya yaitu ria. Ria itu sendiri adapun cara menghindarinya yaitu dengan kita berusaha agar tidak selalu diusahakan oleh setiap orang, berusaha agar terhindar dari ria tersebut, yang mana kita sendiri tidak boleh memperlihatkan bagaimana kita dalam kehidupan sehari, seperti kebaikan kita tidak boleh diperlihatkan, tetapi dengan kita perilaku ria itu sendiri dapat kita hindari juga dengan adanya kita selalu beribadah dan selalu taat kepada Allah. Itulah cara menghindari perilaku ria.
Sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah. Siapa yang di sini bisa menyimpulkan hubub dunia, hasad, takabur, dan ria? Ya, dipersilahkan. Kesimpulannya, hubub dunia senang pada kehidupan dunia, Ya. hasad itu iri hati atau dengki, Ya. takabur itu merasa lebih tinggi dari orang lain, Ya. ria itu melakukan sesuatu supaya dapat dipuji orang lain. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari perilaku-perilaku tercela karena sikap tersebut sangat dibenci oleh Allah. Terima kasih kepada Nanda ya. Baiklah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, dan juga Ibu akan menambahkan sedikit yang mana akhlak tercela itu tidak boleh kita miliki dalam kehidupan kita, dan juga kita harus menjauhkan diri dari akhlak tercela, yang mana dengan tujuan kita mempelajari ini mudah-mudahan kita bisa terhindar dari akhlak tercela, dan juga kita bisa menerapkan akhlak terpuji. Baiklah, itu yang dapat Ibu sampaikan, dan inilah pembelajaran kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan mengadakan kuis, dan juga jangan lupa membaca bukunya di rumah ya, Nanda semua. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.